Batam TV, inspirasi Kepri. Shalom saudara-saudariku terkasih, pemirsa Batam TV yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya Pendeta Marikiano Sembiring, Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat Gereja Betel Indonesia di Kepulauan Riau, dengan tema bertumbuh bersama dalam kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, siang hari ini kita akan membahas tentang bertumbuh di dalam kasih. Kata bertumbuh di dalam kehidupan adalah tidak hanya bertemakan tentang tumbuh-tumbuhan, tapi juga berbicara tentang pertumbuhan di dalam kekristenan. Sebagaimana pertumbuhan terjadi dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, siang ini melalui tema firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 15 ini, mengajak kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah Kristus. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Ketika kita bertumbuh di dalam kasih, tentunya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, ada hal-hal yang harus terlihat dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal apa yang terlihat dari bertumbuhnya kita di dalam Tuhan? Tentunya ada buah. Ada buah kepada sesama kita. Kita boleh saling mengasihi. Kita mempraktekkan bagaimana mengasihi. Mungkin saudara dalam melakukan kasih, saudara juga bisa juga dikecewakan. Tapi sebagai orang yang bertumbuh di dalam kasih, tidak akan pernah melihat tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita. Karena kita harus bertumbuh. Karena dengan bertumbuhnya kita di dalam kasih, maka kedewasaan rohani kita akan terlihat. Ketika kita semakin bertumbuh di dalam rohani, maka standar hidup kita akan terlihat. Apa standar hidup kita ketika kita bertumbuh di dalam kasih? Standar hidup kita adalah semakin hari semakin boleh menerima keadaan orang lain, menerima situasi orang lain, dan kita tidak pernah meninggikan diri di dalam hidup kita. Sebab Tuhan mengajarkan kita ketika kita bertumbuh di dalam kasih, kesederhanaanlah yang Tuhan taruhkan di dalam kita. Dengan kesederhanaan kita di dalam hidup, maka kasih kita akan semakin bertambah kepada sesama kita. Ketika bertambah kasih kita kepada sesama kita, maka hidup kita semakin berdampak. Orang dapat melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena cermin hati adalah wajah. Apa yang saudara kerjakan, orang akan melihat. Ketika Anda berkata bahwa saya adalah orang pengikut Kristus, pengikut Kristus itu harus siap menderita oleh karena melakukan kebaikan. Sebab kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam Kolose mengatakan begini, Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Dengan bertumbuhnya kita di dalam kasih, maka kita semakin melakukan kebaikan.
Ketika orang melihat kita, orang akan melihat Tuhan. Ketika orang melihat kita, mereka melihat Tuhan, tentunya mereka rindu. Rindu hidup di dalam kasih. Sebab firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, maka sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Maka kita harus berikan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Harus mengaplikasikan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain dapat merasakannya. Ya, jadi dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Ketika kita bertumbuh di dalam kasih, target yang kita kejar adalah bagaimana supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kenapa? Karena kalau manusia boleh mengecewakan kita, manusia boleh tidak menerima kita. Mungkin kebaikan kita orang salah artikan, sehingga sering mengecewakan. Tapi kalau kita melakukan kasih oleh karena Tuhan, Tuhan tidak pernah membenci orang yang menolak kasihnya. Tapi Tuhan tetap melakukan, meluluhkan hati orang dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Demikian dia berkata kepada kita bahwa kita adalah rupa dan gambar Allah. Kita harus menyelesaikan tugas Tuhan dengan cara bagaimana? Melakukan kasih. Dan sebelum kita bertumbuh, tentunya kita harus, sebelum kita hidup di dalam lebih dalam di dalam kasih, pertumbuhan kita harus kita lihat terlebih dahulu. Sehingga dia berkata demikian, dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi harus ada pertumbuhan kita. Kemana pertumbuhan itu kita bawa? Bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Bertumbuh kepada pengetahuan yang benar. Apa itu pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar adalah jalan di dalam lurus di dalam berjalan. Tidak neko-neko. Sebab sifat yang diingini dari seseorang itu ialah kesetiaan. Itulah sebabnya Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib. Dia tetap setia. Bahkan dia tetap berkata, ampuni mereka ini Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah dalam hidup kita. Ketika orang lain mengecewakan engkau oleh karena engkau melakukan kasih, mungkin orang salah mengartikan tentang kasihmu. Tapi jangan takut. Tetaplah bangun. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan. Tetaplah bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Sebab dengan engkau adanya bertumbuh di dalam Tuhan, maka kasih akan selalu terlihat. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4, saya mau mengajak saudara untuk melihat ini, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, dia mengatakan Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kunci di sini saudara terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah kasih. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Berarti kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Kalau kasih berasal dari Allah, ketika kita sudah bertumbuh di dalam Dia, maka bagi kita untuk melakukan kasih bukan beban. Kita rela rugi demi kebenaran.
Karena kasih Kristus lebih dahulu menolong kita. Sebab kita ada oleh karena kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu harus kita berikan juga kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat melihat Tuhan di dalam kita. Ayat 8 dia berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, saudara. Ya, karena kita di dalam Kristus, kita bukan cinta damai, tapi kita membawa damai. Kita harus mengkobarkan dengan kasih. Sekalipun orang membenci saudara, sekalipun orang membenci saya, tapi ketika kita melakukannya, dasarnya adalah kasih, maka kita tidak kecewa. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti mengasihi dirimu. Bahkan dia berkata, kasihilah musuhmu. Jadi saudara terkasih, kasih Kristus mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam rencananya, hidup di dalam kehendaknya. Maka lakukanlah kasih. Kunci pertama dalam melakukan kasih adalah tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut ketika saudara melakukan kasih. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 14, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Bapak ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, siang hari ini saya mengajak saudara untuk hidup di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih. Jangan karena tantangan saudara tidak lagi bertumbuh. Pertumbuhan kita, sekalipun kadang ada musim-musim kemarau, musim-musim yang kering, tapi kita harus bertahan untuk terus bertumbuh di dalam iman. Sebab iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita harus bertumbuh. Iman bertumbuh di dalam Kristus. Iman bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih akan mengalahkan segala sesuatunya. Tetap bertumbuh. Jangan mau bertumbuh di pinggir jalan, saudara. Yang mana jatuh, maka burung-burung akan memakannya. Jangan mau jatuh bertumbuh di tanah yang berpasir-pasir. Karena ketika engkau bertumbuh di tanah yang berpasir-pasir, ketika ada burung-burung akan mematoknya dan engkau tidak akan tumbuh. Ketika engkau di sana, maka tidak akan ada pertumbuhan. Ketika di tanah berbatu-batu dan berpasir-pasir, maka tumbuh. Dan ketika ada matahari, ada panas terik, akan layu. Jadikanlah dirimu tumbuh di tanah yang subur, supaya engkau dapat berbuah. Dan buahmu itu dapat manis rasanya. Akan memunculkan buah-buah roh. Buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5. Ayat 22-23 mengatakan untuk kita tetap setia dan cinta akan Tuhan. Pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kami akan kembali sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
Batam mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana tentang bertumbuh di dalam kasih. Dikatakan adalah sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah adalah bagaimana hidup kita hidup di dalam kasih. Kasih mengajarkan kita melakukan segala sesuatu tanpa melihat perbedaan, Bapak Ibu. Kasih mengajarkan kita melakukan segala sesuatu tanpa melihat perbedaan dan tidak melihat kesalahan orang lain. Karena kasih ini berbicara adalah tentang pengampunan. Seberapa besar pun kesalahan orang kita, oleh karena kasih, kita akan selalu memberikan pengampunan. Kenapa? Karena kita melihat kepada diri kita. Saudara lihat diri saudara. Bagaimana saudara memiliki utang yang banyak di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut. Bahkan dia mau mati di kayu salib. Supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Supaya kita layak akan menerima janji-janji Allah. Maka kasih itu saudara terkasih mengajarkan kita untuk tidak melihat perbedaan. Tidak melihat perbedaan. Tidak melihat kekurangan orang lain. Tidak memandang kesalahan orang lain. Tapi kita harus memberikan pengampunan oleh karena kasih. Karena kita lebih dulu menerima kasih daripada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita atas pelanggaran kita. Atas setiap dosa kita. Tuhan berikan pengampunan oleh karena kasih-Nya. Dia berkata, kalau aku mengampuni engkau dan aku mau memberikan hidupku untuk engkau, maka engkau pun harus melakukan hal yang sama. Kita harus melakukan kasih kepada semua orang tanpa memandang suku, tanpa memandang hal yang lain, tapi kita melakukannya oleh karena Kristus. Kita melakukannya oleh karena Kristus.
Kasih itu membawa damai, bukan cinta damai saja. Cinta damai belum tentu membawa damai. Tapi ketika saudara membawa damai, tentunya saudara mencintai damai. Tapi cinta damai belum tentu membawa damai. Tapi kalau saudara membawa damai, pasti saudara cinta damai. Oleh sebab itu saudaraku terkasih di dalam Kristus, kasih membawa damai, bukan hanya cinta damai. Karena cinta dalam belum tentu membawa damai. Dikatakan di dalam Matius pasal 9, pasal 5 ayat 9. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah aku dan saudara, pemirsa Batam TV, dimanapun saudara berada di seluruh Kepulauan Riau ini. Ketika saudara membawa damai, maka saudara disebut adalah anak-anak Allah. Jangan pernah saudara tidak membawa damai. Tapi kobarkanlah kasih sebagai bentuk saudara mencintai damai. Sebagai bentuk saudara adalah orang-orang yang membawa damai. Karena hanya kasihlah yang menyempurnakan kita. Dalam segala perkara, dikatakan kasih Kristus itulah yang membuat kita makin hari makin mampu melakukan kebaikan di dalam kasih. Dikatakan, saudara dengarkan, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Walaupun ada perbedaan pandangan tentang Tuhan. Walaupun kita beda pandangan tentang Tuhan dengan orang lain. Mungkin saudara berpikir A yang benar, B yang benar, C yang benar. Tapi oleh karena kita menerima perbedaan itu, oleh karena kita menerima ya perbedaan satu dengan yang lain, dan kita tidak memaksakan kehendak kita menerima pendapat orang lain, maka kasih akan terlihat di sana. Karena saudara adalah orang-orang yang mencintai damai dan membawa damai. Tidak berbuat jahat kepada sesama walaupun ada perbedaan pandangan tentang Tuhan. Tapi kasih itu harus menjadi pemersatu. Haleluya. Kasih itu tidak bisa mendatangkan perpecahan. Perbedaan itu tidak bisa menjadi pemecah di antara kita. Tapi jadikanlah kasih sebagai jaminan dalam hidup kita. Aku mengasihi saudara, saudara mengasihi saya. Dan demikian juga kita mengasihi orang-orang yang lain. Ketika kita melakukan kasih kepada orang lain, maka terlihat Allah ada di dalam engkau. Allah hidup di dalam engkau. Maka orang akan melihat dengan gaya hidupmu. Mereka akan percaya bahwa ada Kristus hidup di dalamnya. Dia teruskan begini. Tidak berbuat jahat kepada sesama walaupun ada perbedaan pandangan tentang Tuhan. Tapi kasih itu harus menjadi pemersatu. Dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sekali lagi, kenakanlah kasih sebagai pengikat, ya, satu dengan yang lain, ya, untuk menyempurnakan keberadaan Allah dalam hidup kita. Karena kasih itu, Allah itu adalah kasih. Saudara terkasih, yang poin ketiga adalah kasih untuk membangun hubungan baik, memperkenalkan Tuhan bagi orang yang belum percaya. Memperkenalkan Allah bagi orang yang belum percaya. Dengan apa kasih? Mengasihi. Mengasihi. Disakiti, mengasihi. Dikecewakan, mengasihi. Dengan demikian, orang akan melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam saudara. Dan melalui hidupmu, orang akan percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah akan memperoleh keselamatan. Kita teruskan. Dia lanjutkan begini Bapak Ibu. Untuk membangun hubungan baik dalam memperkenalkan Tuhan bagi orang yang belum percaya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dia katakan begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Catat. Jangan ada sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kasih, jaga kesucian mulutmu.
Jaga perkataanmu. Jangan ada kata kotor keluar dari mulutmu. Kata makian. Ya, sehingga orang akan melihat, saudara. Jangan ada kata kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Catatannya. Karena apa? Ketika orang melihat engkau berkata benar, berkata lemah lembut, dan mereka akan melihat bahwa ada Allah di dalam engkau. Dan yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia, mereka akan mengenal Allah. Dengan mereka mengenal Allah, maka bumi akan penuh kemuliaan. Semakin penuh kemuliaan. Karena setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, kita teruskan. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara terkasih pemirsa Batam TV, melalui khotbah yang singkat pada siang hari ini, kita harap firman Tuhan tidak pulang dengan sia-sia. Dimanapun engkau, siapapun engkau, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, engkau bisa mengenal kasih Allah. Engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Karena firman Tuhan akan bertumbuh dalam engkau. Ketika firman Tuhan bertumbuh di dalam engkau, engkau akan hidup di dalam kasih. Ketika engkau hidup di dalam kasih, engkau akan jadi berkat. Karena engkau akan memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di dalam Kolose, saudaraku terkasih, dalam 1 Korintus, ya, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dia berkata begini. Demikianlah ketiga hal ini tinggal di dalam kamu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih adalah menjadi acuan dalam kita. Tapi dikatakan di sana adalah yang terbesar di antaranya semua itu adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 itu berkata, hendaklah ketiga hal ini tinggal di dalam engkau, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar di antara semua itu adalah kasih. Sebagai statement closing siang hari ini, saudara, saya mengajak saudara melakukan segala sesuatunya dengan kasih. Jangan engkau menganggap dirimu hebat ketika engkau dapat melakukan sesuatu. Jangan engkau menganggap dirimu lebih hebat daripada orang lain. Jangan engkau menganggap dirimu hebat oleh karena orang lain lebih kurang daripada engkau. Tapi ketika kita melakukan kasih, karena kita menyadari bahwa kita pun sudah ditolong oleh Tuhan oleh karena kasih-Nya. Maka dikatakan di dalam Yohanes 4 ini, saudara, ayat 20, saudara dengarkan dia mengatakan di sana adalah 19 dan 20. Dia mengatakan begini. Kita mengasihi Allah lebih dahulu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di Batam TV yang dikasihi Allah. Dalam program Kasih dan Iman, saya Pendeta Markianus Sembiring sebagai Kabid Pelmas BPD Kepri GBI mengundur diri dari saudara. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini tidak pulang dengan sia-sia. Diberkati Batam TV, diberkati semuanya, Tuhan, pimpinan staf dan juga kami yang ada hari ini diundang. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah kemuliaan Allah selalu dinyatakan. Haleluya. Amin. Shalom. Batam TV, inspirasi Kepri.